Gereja Kristen Jawa Wisma Nugraha merupakan gereja yang area pelayanannya mencakup 2 wilayah kecamatan di 2 kabupaten, yaitu wilayah Kecamatan Teguwanu yang terletak di Kabupaten Grobogan dan Kecamatan Karangawen yang terletak di Kabupaten Demak. Gereja ini saat ini terdiri dari 5 pantan, yaitu Karangpasar, Mangunsari, Tlogorejo, Pundenarum, dan Sumengko, dan 1 induk sebagai sekretariat gereja di Jalan Jenderal Sudirman 7A, Teguwanu Wetan, Grobogan. GKJ Wisma Nugraha saat ini terdiri atas sekitar 670 jiwa, dan jemaat GKJ Wisma Nugraha cukup heterogen dalam hal pekerjaan, yaitu sebagai petani, pegawai negeri sipil, pensiunan, wira swasta, karyawan pabrik, dan ibu rumah tangga. GKJ Wisma Nugraha sendiri dewasa pada tanggal 21 Desember 1971, di mana pada saat itu masih bernama GKJ Teguwanu. Pada awal kedewasaan GKJ Teguwanu, pada saat itu memiliki 9 pepantan dan 1 induk, yakni Teguwanu, Karangpasar, Mangunsari, Tlogorejo, Pundenarum, Jeragung, Karangawen, Bumirejo, Meranggen, dan Sumengko. Kesemuanya tersebar dalam 3 wilayah kecamatan, Karangawen, Meranggen, dan Teguwanu, dalam 2 kabupaten, yaitu Demak dan Grobogan. Pepantan Sumengko. Ada hal menarik yang bisa dilihat dari salah satu pepantan GKJ Wisma Nugraha, yaitu di Sumengko ini. Sumengko adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Hal yang menarik adalah corak jemaat yang sebagian besar adalah memiliki ikatan kekerabatan. Pepantan Sumengko sendiri terdiri dari 63 kakak atau 165 jiwa. Pepantan Sumengko ini mulai tumbuh sekitar tahun 1950-an, yang mula-mula dipelopori oleh seorang guru yang bernama Pak Rabun yang berasal dari Sumengko dan berdinas mengajar di Kudus. Pak Rabun yang menjadi Kristen di Kudus ini lalu mengajarkan Kristenan awal di Sumengko kepada kerabatnya, yaitu Pak Surya dan Pak Marju di Sumengko. Mereka berdua dan keluarga intinya akhirnya menerima pengajaran itu dan bisa menjadi cikal bakal kekristenan di daerah ini. Pengajaran itu bisa diterima karena mereka sebagai suami, pemimpin keluarga, menganggap bahwa nilai kekristenan adalah nilai yang sesuai dengan apa yang mereka cari, yaitu keselamatan. Pengajaran yang dilakukan oleh Pak Rabun adalah dengan menceritakan Yesus Juru Selamat dan membagikan buku serta Alkitab yang ia dapat di Kudus dan diberikan di Sumengko ini. Pepantan Mangunsari. GKJ Wisma Nugraha Pepantan Mangunsari adalah gereja yang terletak di dalam lingkungan Desa Mangunsari, Kecamatan Teguwanu, Kabupaten Grobogan. Gedung gereja terletak di tepi jalur rel kereta api Gubug Semarang. Gedung gereja terletak di pinggir rel karena terkait kondisi sejarah yang pada masa lalu, yaitu tanah gereja adalah tanah milik jemaat, yaitu Pak Suwindi, sebagai jemaat awal di Mangunsari. Pada awal-awal ketika persekutuan di Mangunsari dimulai, mereka beribadah di rumah Pak Yahman, lalu setelah beberapa waktu kemudian, tanah Pak Suwindi ini dibeli gereja dan membuat gedung gereja dari bambu di tanah tersebut. Sebelum Mangunsari membentuk persekutuan sendiri, para tokoh-tokoh awal di Mangunsari ini melakukan persekutuan di rumah Mantri Kesehatan Teguwanu, yakni Pak Ngadiman. Di rumah Pak Ngadiman ini, jemaat mula-mula di GKJ Wisma Nugraha muncul. Pada awal-awal tahun 1967 itu,
Persekutuan itu mula-mula dihadiri 20-an orang di bawah penggembalaan Pendeta Yasman dari GKJ Tempurung. Persekutuan itu dari waktu ke waktu semakin banyak karena semakin bertambahnya jumlah. Lalu di wilayah Mangunsari membuat persekutuan sendiri sampai saat ini. Kini jumlahnya di Pemerintah Mangunsari yaitu sekitar 30-an kakak. Pepantan Karangpasar. GKJ Wisma Nugraha Pepantan Karangpasar merupakan salah satu pepantan yang sering menjadi langganan banjir atau terkena bencana banjir karena lokasinya. Karangpasar adalah salah satu desa di Kecamatan Tegoanu karena letaknya di antara dua buah sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Buangan dari Tuntang. Maka Karangpasar seringkali tergenang banjir ketika terjadi hujan yang cukup lebat, dan untuk menunggu surutnya air kadang harus menunggu sampai beberapa waktu. Bersyukur saat ini sudah tidak banjir karena sungai-sungai di sekitarnya sudah dinormalisasi. Jemaat di Karangpasar tidak jauh berbeda dari jemaat yang lain. Jemaat Karangpasar mula-mula diawali oleh seorang guru Injil, yaitu Bapak Nathanael dari Tempurung, yang kemudian tinggal di desa Karangpasar dan mengabarkan Injil, namun tidak berkembang karena banyaknya penyamun atau penjahat yang mengganggu pada waktu itu. Jemaat Karangpasar berkembang bersamaan jemaat di Mangunsari ketika Bapak Ngadiman sebagai Mantri Kesehatan mulai bekerja di Tegoanu. Banyak orang yang kemudian berobat dan sekaligus mendapatkan pelajaran agama Kristen. Konteks kehidupan Karangpasar yang sederhana dan tidak jarang mereka hidup berkekurangan, namun kehidupan persekutuan berjalan dengan baik dan didominasi jemaat Adiuswa karena para pemuda atau mereka yang masih kuat bekerja kebanyakan boro ke kota besar. Jemaat Karangpasar sekarang terdiri kira-kira 34 kakak, dan sudah semakin banyak pemuda yang tinggal di desa karena perkembangan industri yang berkembang di Kecamatan Tegoanu. Pepantan Pundenarum. Pepantan Pundenarum adalah pepantan yang dulu pernah besar pada tahun 60-an. Pundenarum tadinya bergabung dengan Karangawen yang waktu itu dipelopori atau dibimbing oleh Mantri Kesehatan Bapak Setio Sudarmo. Pepantan Pundenarum berkembang dan seorang tokoh yang menjadi pemimpin adalah seorang guru yang bernama Bapak Rustam. Perkembangan jemaat di Pundenarum cukup besar, tetapi kemudian jemaat terpecah ketika mulai ada gereja baptis yang berkembang di wilayah Guntur sebelah Pundenarum. Karena pergulakan-pergulakan yang terus terjadi, saat ini pepantan Pundenarum berjumlah sekitar 15 orang dengan satu majelis. Tapi semua kegiatan masih tetap berjalan lancar. Pepantan Telogorejo. Pepantan Telogorejo muncul karena dinamika politik tahun 1965 dan berkembang bersamaan dengan wilayah-wilayah di Tegoanu. Mereka menjadi Kristen setelah belajar dari Pak Ngadiman sebagai Mantri Kesehatan yang sekaligus memberitakan Injil pada waktu itu. Pengaruh Pak Ngadiman cukup besar, sehingga banyak orang di Telogorejo yang mulai belajar menjadi Kristen. Saat ini jumlah jemaat di Pepantan Telogorejo berkisar atau sekitar 20 kepala keluarga. Kehidupan jemaat di Telogorejo cukup baik. Mereka dapat hidup rukun bersama dengan umat beragama yang lain. Ada 3 agama
yang berkembang di Telogorejo sampai hari ini, yaitu Islam, Kristen, dan Buddha yang terus dapat hidup berdampingan dan saling menopang. Tokoh-tokoh muda yang ada di Telogorejo menjadi pelopor dalam kehidupan bergereja, sehingga saat ini kehidupan bergereja di Telogorejo cukup berkembang dengan baik. Gereja di Tegoano. Benih gereja di Tegoano mulai muncul sekitar tahun 1955. Kekristenan mulai muncul ketika seorang mantri kesehatan yang bernama Pak Ngadiman datang berdinas di Tegoano. Pak Ngadiman dikenal sebagai mantri kesehatan yang ramah, supel, dan suka memberi. Karena tabiatnya yang demikian, maka simpati dari masyarakat sekitar dan pasiennya cukup baik. Tidak jarang beliau mengundang tetangga sekitar dan pasien untuk sekedar makan bersama dan berbincang dan berdoa. Gaya Pak Ngadiman yang demikian ternyata menimbulkan kesan yang baik. Melalui kegiatan berkumpul dan makan bersama, pemahaman Kristen yang dipahami Pak Ngadiman dibagikan kepada mereka yang hadir. Dilatar belakangi oleh masyarakat Jawa yang pada masa itu belum begitu memusingkan tentang agama, apalagi yang bersifat fanatik, kekristenan mudah untuk diterima oleh masyarakat sekitar. Orang-orang Kristen yang ikut berkumpul di Tegoano pada saat itu tidak hanya dari Tegoano saja, namun juga dari Tajemsari, Karangpasar, Mangunsari, dan Telogorejo. Pertambahan pesat orang Kristen di Tegoano adalah sekitar tahun 1965. Kebijakan pemerintah agar warga negara memeluk agama membuat banyak orang masuk Kristen. Jumlah warga Kristen yang semakin banyak itu lalu membuat orang-orang yang dari Telogorejo, Tajemsari, Karangpasar, dan Mangunsari membuat persekutuan sendiri supaya tidak berjalan jauh jika harus beribadah. Kehidupan peribadatan pada tahun 1955 sampai 1968 dilakukan di rumah Pak Ngadiman. Setelah tahun 1968, peribadatan mulai berpindah di SMEP Tegoano. SMEP berdiri tahun 1968, dibangun di Tegoano di bawah Yayasan Perguruan Kristen Purwodadi. SMEP ini kemudian berkembang menjadi SMP Kristen Tegoano. Di bangunan sekolah itu, ibadah dilakukan. Sampai akhirnya gereja dapat membangun gedung gereja permanen sampai saat ini. Tegoano sekarang ini terdiri kurang lebih dari 33 kepala keluarga. Demikian sekilas tentang GKJ Wisma Nugraha. Terima kasih, Tuhan memberkati.